lagi dengan saya Naifa. Di sini kita akan membahas bab 3 dari MTCNA, yaitu networking models. Nah, di sini ada beberapa materinya. Materi yang pertama konsep networking models, yang kedua TCP model, ketiga TCP model application layer, keempat TCP model transport layer, kelima TCP model network layer, dan keenam TCP model data link layer dan physical layer. Yang lalu ketujuh encapsulation dan decapsulation, kedelapan OSI model. Oke, lalu di sini ada konsep networking model. Dia dari komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses perpindahan data tersebut, diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Aturan tersebut yang disebut dengan networking models. Jadi setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal hanya ada dua, yaitu TCP model dan OSI model. Konsep networking model di sini ada before open networking model exist. Each vendor create their own networking model. On 1974, IBM create System Architecture Network atau SNA. On vendor and they own networking model. After open networking model exist, each vendor use same networking models then can communicate each other. All vendor use same networking model, which is TCP. Di sini juga terdapat IBM, vendor 1 dan vendor 2. Ini semuanya sama-sama TCP. Lalu open networking model. Di sini ada OSI model versus TCP model. Lalu di sini ada TCP model. TCP model merupakan jenis networking model yang saat ini paling umum digunakan. Jadi TCP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam memahami setiap networking itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP model terdiri dari 4 layers. Namun penerapan dalam real network TCP model lebih mudah untuk dibagi menjadi S layer. Di sini ada application, transport, internet, network access. Di sini juga ada. Nah, di sini pada materi yang ketiga kita bisa buka Google Chrome ya. Lalu di sini kita cari, kita ketik ya, jamcorner.wordpress.com. Enter. Nah, di sini kita cari ya. Cari yang layers, network layers. Ini ya guys, kita klik. Lalu, nah di sini memahami network model ini sangat membantu seorang administrator jaringan baik dalam pengembangan skill dan pengetahuan. Begitu juga membantu dalam melakukan troubleshooting saat terjadi permasalahan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Di sini ada beberapa gambarnya, ada 2 gambar, dapat kalian pelajari. Lalu apa sih manfaat networking model? Nah, manfaatnya ada beberapa ini. Agar kita tahu gambar besar jaringan itu seperti apa, terus mengetahui bagaimana hardware dan software dapat berfungsi secara bersamaan. Troubleshooting lebih mudah karena jaringan sudah bisa menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Istilah-istilahnya sudah didefinisikan seperti application, transport, network. Lalu agar pengguna lebih mudah paham terhadap teknologi baru yang dikembangkan, kita dapat mudah memahami fungsionalitas produk yang dikeluarkan oleh suatu vendor.
penjelasan lanjutannya di sini saat ini networking model dibagi menjadi dua jenis, yaitu OSI dan TCP/IP. Networking sekarang kebanyakannya menggunakan TCP/IP model dikarenakan TCP/IP dianggap lebih sederhana dibandingkan OSI model. Sebaliknya, OSI model lebih ke kompleks maka sering digunakan untuk kebutuhan pembelajaran. Nah, di sini untuk melihat detailnya kira-kira begini ya gambarnya. Ini terlihat sangat kompleks memang, tetapi untuk mempermudah pemahaman mengenai hal tersebut, kita dapat memulai dari tahapan sederhana saja sebagai berikut. Usahakan kita hafal dan mengerti fungsi utama dari setiap lapisan ya guys. Lalu, nah di sini, ini ada OSI layer, TCP original, TCP update. Untuk mempermudah menghafalnya, kita dapat menggunakan singkatan seperti ini dimulai dari atas ke bawah. Anak yaitu application, pak yaitu presentation, soleh yaitu session, tidak yaitu transport, nakal yaitu network, dan data link, pintar, physical. Lalu yang kedua, memahami cara kerjanya. Pada setiap layer terdapat protokol-protokol apa saja dan aplikasi apa yang menggunakan protokol tersebut. Berikut informasi sederhananya guys, bisa kalian lihat. Lalu yang ketiga, dikenali PDU setiap lapisan. PDU atau Protokol Data Unit, sebuah unit data dari protokol tertentu dari tiap layer yang mengandung informasi data. Bingung kan? Intinya nanti PDU ini memiliki field informasi yang harus dibongkar dan kemudian dibungkus kembali. Ini penting pada bab selanjutnya akan terus-menerus kita singgung, jadi mohon ingat baik-baik ya. Ini ada 5 layer. Lalu untuk materi berikutnya yaitu TCP Transport Layer. Fungsi dari Transport Layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer, yaitu transfer data. Untuk Transport Layer terdapat dua protokol yang sering kita gunakan, yaitu TCP dan UDP. Ini ya guys. Lalu salah satu mekanisme yang disediakan oleh Transport Layer khususnya pada top itu adalah Error Recovery Mechanism. Di sini juga terdapat gambarnya. Oke, lalu TCP Network Layer. Untuk layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk mengenali koneksivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan satu, addressing. Jadi kalau yang di addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. Yang kedua yaitu routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencuri route tercepat untuk sampai tujuan. Di sini ada beberapa gambar-gambarnya yang dapat kalian pelajari. Lalu TCP Data Link Layer dan Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada Physical Layer. Salah satu fitur pada Data Link Layer adalah FCS atau Frame Check Secure. Lalu yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada Data Link Layer adalah MAC address. Lalu Physical Layer mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device satu. Lalu di sini ada encapsulation dan decapsulation. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link ialah FCS Frame Check Secure, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery ya. Lalu addressing yang digunakan layer data link adalah MAC address. Physical layer cabling pada suatu jaringan komputer mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device satu. Nah, ini ada physical layer bit 0.1.0.1. Di sini ada encapsulation dan decapsulation. Ini ada sender dan ada receiver. Oke, kemudian di sini terdapat OSI model konsep. Untuk saat ini yang sering digunakan hanya TCP, karena dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap modelnya masing-masing karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Banyaknya vendor, tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa komunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum
oleh ISO Internal Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Interconnection atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Oke, lalu di sini juga terdapat OSI model layer. Terdapat 7 lapisan layer nada model OSI: application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Lower layer yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Nah, di sini juga terdapat gambarnya OSI model versus TCP/IP model. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.